Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sendi kehidupan, baik di sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan lainnya. Pandemi pun berhasil memaksa manusia untuk setia menggunakan masker guna mendukung segala aktivitasnya. Penggunaan masker dianggap efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Di sisi lain, penggunaan masker memiliki persoalan serius, yakni dampak dari limbah masker bekas sekali pakai dan penanganannya belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan studi Ocean Asia 2020, Marks on the Beach menyatakan bahwa bahan jenis ini akan terurai secara sempurna setelah 450 tahun. Terdapat 129 miliar masker sekali pakai dibuang setiap bulan di seluruh dunia. Polipropilen itu adalah polimer dari termoplastik yang merupakan bahan baku dari masker sekali pakai. Nah, karena sifatnya yang tahan terhadap berbagai pelarut kimia asam maupun basa. Nah, penggunaan masker ini disarankan untuk diganti setiap 4 jam. Usia pemakaian yang singkat ini akan mempercepat peningkatan jumlah limbah masker. Limbah masker yang tidak tertangani dengan baik ini akan berpotensi menjadi sumber penularan virus. Nah, limbah masker sebagian besar ini berakhirnya di tempat sampah. Padahal masker ini akan membutuhkan waktu sekitar 450 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna. Data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan ada 1,5 ton dan DKRTH Kota Surabaya menyebutkan ada 863,15 kg limbah masker sekali pakai yang terkumpulkan selama pandemi. Hal ini menjadi gambaran sebagian kecil dari luas wilayah Indonesia yang menghasilkan limbah masker. Karakteristik yang seperti ini bisa menimbulkan masalah lingkungan yang parah. Zat aditif yang terdapat pada masker itu mungkin mengandung racun, misalnya timbal ataupun kadmium. Nah, studi itu menunjukkan bahwa kadmium yang terkandung dalam produk plastik memiliki potensi untuk meresap dan dapat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya bagi sejumlah biosistem. Pembakaran termoplastik juga dapat melepaskan dioksin dan vinil klorida. Beberapa penelitian untuk mengelola limbah masker bekas sekali pakai telah dilakukan. Ada yang dihancurkan menggunakan mesin pirolisis, mencampur dengan jenis mikroba tertentu supaya hancur, menjadikan sebagai campuran bahan bangunan, dan banyak lagi. Tetapi semuanya masih dalam tahap penelitian atau uji coba. Sebenarnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan dari produk masker, mulai dari proses produksi, dikonsumsi oleh masyarakat, sampai dengan proses pemusnahan di tempat pembuangan akhir. Tetapi, tidak banyak produsen masker sekali pakai yang menjalankan kewajiban tersebut. Di sisi lain, adakah yang mau mengumpulkan dan menerima limbah masker sekali pakai dari masyarakat? Adakah yang mau mengelola dan memusnahkannya supaya tidak menjadi beban bagi lingkungan? Pengepul masker itu tidak ada, jadi dilihat dari nilai nominalnya mungkin secara nilai ekonomi tidak ada, Mas. Jadi tidak begitu sama pemulung. Tapi nanti dampak kedepannya biasanya nggak tahu, nah itu akan timbul masalah apa seperti apa. Kalau menemukan oleh teman-teman pemulung akan ditimbun yang begitu dalam dan tidak dipegang, dan itu pun hanya dengan alat katakanlah gajo itu lalu ditimbun gitu aja, tidak ada yang mengumpulkan.
Di Yogyakarta sudah ada beberapa pihak yang berupaya mengelola sampah masker bekas sekali pakai, seperti Gerakan Dumas. Gerakan Dumas Region Yogyakarta mengklaim telah mengumpulkan dan mengelola limbah masker sekali pakai sebanyak 280 kg hingga saat ini. Dumas menyediakan kantung penampung limbah masker sekali pakai di beberapa titik di region Yogyakarta dan sekitarnya. Harapan kami memang kami Dumas Indonesia dapat mengolah sampah masker di Rindu Giat UGM. Sampah atau box masker tersebut kita langsung olah dengan mesin pirolisis ini. Sayangnya, kantung masker tersebut tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Langkah ini tentu tidak seimbang dengan jutaan ton limbah masker yang terus dihasilkan setiap harinya. Berbagai tindakan pengolahan dan penelitian daur ulang telah dilakukan. Misalnya penggunaan mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah masker, serta beberapa penelitian yang mencoba mendaur ulang limbah masker menjadi biji plastik ataupun bahan bakar minyak. Namun, berapa banyak yang senyatanya terolah atau terdaur ulang? Nah, jika 1,6 miliar limbah masker global berakhir di lautan, kira-kira berapa banyak ya limbah masker yang berada di lingkungan sekitar kita? Jadi, hanya sebagian kecil limbah masker sekali pakai yang dapat dikelola. Selebihnya hanya dibuang begitu saja. Bahkan, tak jarang masyarakat membuang sembarangan, seakan tak tahu atau tak mau tahu dampak besar yang bakal mengancam lingkungan dan kehidupan. Pada akhirnya, masker sekali pakai menjadi penyelamat kala pandemi, tetapi bisa menjadi bencana yang mengancam manusia dan lingkungannya di kemudian hari.